Selamat pagi. Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Josie Josephina, atau orang panggil saya Josephine. Saya tinggal di kota Bergen, Norwegia. Saya sudah menjadi Kristen atau lahir baru tahun 1997. Jadi sewaktu saya masih SMA, duduk di bangku SMA. Ini pertama kali saya merekam karena saya terdorong, sepertinya saya harus menceritakan tentang apa yang saya alami dan bagaimana Tuhan menuntun saya di dalam pertobatan, dan juga pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara-saudara, teman-teman saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengasihi kita semua, kamu dan saya di dalam Tuhan, dan kami mau bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah berkurang buat kita, selalu ada setiap hari. Firman-Nya teguh, Firman-Nya menyucikan dan menuntun setiap hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya tinggal di Norwegia sudah sekitar 7 tahun, dan saat ini hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2022, dan saya mau menceritakan tentang apa yang terjadi di rumah saya pada pagi hari tanggal 23 Juni 2022, tahun yang sama beberapa bulan yang lalu. Sewaktu saya biasa berdoa pagi hari sebelum melakukan aktivitas seperti biasa, saya sedang membuka firman Tuhan dan berdoa seperti biasa, dan saya merasakan roh Tuhan datang kepada saya dan seperti mengkuduskan mata saya. Sewaktu Dia melakukan itu, saya merasakan panas dari kepala saya sampai ke seluruh badan, dan saya seperti dibawa ke suatu tempat, dan ini yang saya lihat dengan mata rohani saya. Begitu jelas, begitu kudus. Setelah saya lihat tempat itu dan saya mengerti bahwa itu adalah kerajaan Tuhan Yesus. Itu adalah Yerusalem baru yang Tuhan bangun. Dan Tuhan berkata itu sudah selesai. It's prepared. Dia bilang begitu. Sewaktu saya melihat, permulaan saya melihat penglihatan itu dimulai, saya ada di dalam suatu semacam gedung. Begitu terang, saya ada di dalam seperti kalau kalian pergi ke tempat exhibition atau di hotel berbintang yang luar biasa, itu kan selalu ada foyer ya di depan, kayak suatu hall yang besar. Dan saya ingat sekali bahwa saya berjalan di situ dengan Tuhan Yesus ada di sebelah kiri saya, dan sebelah kanan saya itu tembok. Dan otomatis saya melihat tembok itu karena selama kita berjalan, dan tembok itu begitu tinggi, begitu besar, tapi itu begitu bercahaya. Jadi saya melihat tembok itu seperti teksturnya seperti onyx, kalau ada yang tahu onyx ya. Tapi onyx yang saya tahu warnanya agak hijau, tapi ini warnanya agak kuning-kuning dan coklat seperti itu. Tapi begitu bening, begitu pure, sehingga kamu bisa lihat tangan kamu menyentuh di situ,
dan bisa lihat bayangan dari tangan itu. Begitu pure tapi teksturnya seperti itu. Dan setelah saya teliti, saya baca firman Tuhan lagi, ternyata itu jasper yang saya lihat. Dan itu persis tertulis di Alkitab, itu fondasinya adalah jasper, itu yang saya lihat. Dan sementara saya berjalan, saya melihat lantainya itu juga mengkilat, ya seperti emas, tapi bisa pure, jernih seperti kaca. Jadi sewaktu saya berjalan itu, apa saya berjalan di atas air gitu? Karena kok begitu jernihnya seperti kristal, tapi pure sekali gitu. Dan itu begitu mengkilat. Dan sewaktu saya berjalan di situ, banyak orang-orang yang berlalu lalang di situ. Ruangan itu begitu besar dan banyak orang gitu ya. Dan mereka berpakaian semua sama. Semua berpakaian seperti jubah gitu, seperti linen panjang sampai ke kaki dan berlengan panjang. Warnanya sedikit saya nggak tahu itu putih apakah emas-emasan, mungkin karena refleksi dari jasper atau dari dinding itu, karena begitu bercahaya jadi seperti kelihatan kayak keemas-emasan. Tapi yang saya tahu pasti mereka pakai turban, mereka pakai kayak semacam kain di kepala, dan mereka berjalan-jalan di situ, banyak ke kanan, ke kiri, ke belakang, dan mereka seperti tidak menghiraukan saya gitu ada di situ, karena saya berjalan dengan Tuhan Yesus. Dan mereka ada semacam meja panjang juga yang mereka duduk-duduk makan ya. Dan saya melihat sewaktu saya berjalan itu, saya menuju ke arah keluar gitu ya, dan semacam kayak ada porch gitu, semacam ada teras atau semacam balkon gitu ya, porch kali ya mungkin bahasanya lebih tepat, besar gitu ya. Dan begitu saya lihat keluar itu, ada terang di luar tapi tidak seperti matahari. Dan di situ Tuhan menunjukkan bahwa itu adalah terang Bapa. Lihat di sebelah sana, dia bilang begitu, terang Bapa selalu menyinari, hadirat dan kuasanya itu yang menyinari. Dan saya lihat ada air mancur di situ, cantik gitu ya, seperti taman gitu di depan saya. Dan saya pernah ke Israel, Tuhan bawa saya, izinkan saya untuk melihat tempat kelahiran Tuhan Yesus, di mana dia melakukan ministrinya 2000 tahun yang lalu. Saya melihat tekstur bangunan di Israel atau Mediterania ya seperti itu. Jadi kayak ada semacam ark gitu ya, yang ada di taman-tamannya itu yang saya lihat di penglihatan saya, itu seperti itu kayak ark gitu ya. Dan seperti ada taman, dan di sebelah kiri situ dari pandangan saya itu ada air mancur yang begitu besar ya. Dan Tuhan bilang itu adalah air kehidupan gitu. Dan saya begitu amazed ya, wah saya ada di mana ini gitu, sampai saya melihat ada banyak bendera. Jadi di belakang dari ark itu dan air mancur itu ada tiang-tiang bendera yang banyak gitu, bendera berkibar gitu ya. Dan itu bendera semua punya simbolnya adalah anak domba. Setelah saya lihat itu, saya baru sadar, wah ini adalah kerajaan Tuhan Yesus. Karena banner-banner itu seperti banner-banner kerajaan. Kalian tahu kalau kalian pergi ke lihat kerajaan-kerajaan atau mungkin di film-film, mungkin itu ada banner-banner ya di kerajaannya, seperti itu saya lihat. Dan banner itu adalah lambangnya, simbolnya adalah anak domba. Dan saya mendengar, sewaktu saya melihat penglihatan itu, sewaktu saya memegang dinding itu di awal, saya selalu mendengar, thank God for the blood of Jesus, praise
the Lamb of Jesus, praise the Lamb, praise the kingdom of Jesus. Selalu berkumandang, dan itu selalu saya dengar di kuping saya. Selama Tuhan berbicara pun saya selalu mendengar itu. Jadi saya berasumsi atau peranggapan saya ini ada di kerajaannya Tuhan Yesus ya. Dan di belakang dari bendera-bendera itu ada begitu banyak yang namanya tentara-tentara Tuhan, dan di situ semuanya berbaju zirah dan semuanya berwarna putih. Semuanya berwarna putih, dan saya melihat bahwa ini adalah kerajaan Tuhan Yesus dan army daripada Tuhan Yesus di situ. Dan setelah itu, saya melihat waktu saya berjalan menuju ke porch itu ya, keluar. Sewaktu saya berjalan dan Tuhan Yesus menuntun saya di sebelah kiri saya berjalan, saya melihat ada banyak tulisan-tulisan berjalan. Saya melihat kayak ada scroll gitu berjalan mengambang-ngambang di udara. Saya melihat ada banyak tulisan dan itu terus berjalan terus seperti ada yang menulis gitu. Dan itu hidup ya. Dan di situ Tuhan bilang di sini firman Tuhan itu adalah hidup. Nah, di sini firman Tuhan punya nyawanya sendiri gitu ya, jadi hidup gitu. Dan itu berjalan terus tuh firman itu seperti scroll itu mengambang di udara seperti itu. Dan seperti yang saya lihat itu ya, simbolnya itu adalah domba Allah. Tuhan Yesus itu kan adalah domba Allah yang dikorbankan untuk manusia, dan di situ simbol itu begitu kuat dan begitu tinggi, ditinggikan dan begitu besar kuasanya, dan itu digemakan setiap kali bahwa anak domba Allah itu berkuasa dan dia sudah menang, dia mengalahkan maut dan dia berkemenangan. Jadi kerajaan Tuhan Yesus di situ dikumandangkan terus bahwa dia itu yang diagungkan dan dia itu berkemenangan. Ya, dan saya melihat juga salah satu daripada army ya Tuhan Yesus ya, seperti malaikat tapi dia tidak pakai sayap gitu. Dan malaikat itu seperti wajah manusia tapi bukan manusia. Jadi makhluk bukan manusia seperti itu ya, tapi kelihatannya seperti manusia, berdirinya semua seperti manusia gitu, begitu besar ya. Dan mata Tuhan dan kerajaan Tuhan itu ya selalu terarah ke bumi, selalu terarah ke gereja Tuhan, ke anak-anak Tuhan ya. Dan dia bilang anak-anak yang dikuduskan di dalam perjanjian adalah anak-anak terang. Itu yang dia lihat selalu, matanya selalu melihat kepada kita, kamu dan saya, anak-anak terang. Dan saya melihat sekeliling tubuh saya itu dikelilingi seperti suatu sinar yang sinar kemuliaan ya, karena begitu bersinar, karena itu adalah darah anak domba. Tuhan bilang ini adalah darah anak domba. Jadi setelah saya baca di firman Tuhan ya, ada yang namanya the garment of salvation and the robe of righteousness ya. Jadi begitu kita lahir baru itu kita ada the garment of salvation ya, di situ ada darah dari darah domba Allah itu, dan kita dikuduskan, dan itu ada garmentnya ya. Dan kita dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan kita ya, itu ada robe of righteousness ya. Dan itu begitu bersinar karena Tuhan sendiri yang memberikan pakaian itu kepada kita. Dan saya melihat di situ ada iblis datang kepada saya ya. Saya awalnya sempat takut nih, apa ini gitu ya, dan dia tunjukkan kepada saya gitu,
bahwa iblis itu tidak bisa menyentuh saya karena sinar itu ya. Karena ada darah anak domba, dia bisa mendekat ya, tapi dia tidak bisa menyentuh ya. Dan tapi saya melihat gitu matanya, saya melihat auranya itu, dia begitu membenci saya gitu ya. Dan setelah itu dia pergi ya. Tapi itu menunjukkan ya, itu the light of glory itu selalu ada di setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Dan sinar itu begitu terang. Kalau orang itu hidup di dalam Tuhan, hidup mengikuti firman Tuhan, itu akan semakin terang dan terang, dan itu akan menjadi kudus. Karena kan di Alkitab juga bilang ya, siapa yang hidup di dalam roh ya, siapa yang hidup di dalam Tuhan, he keep purify himself ya. Dia terus menjaga kekudusan, he purify himself. Akan semakin serupa dengan Tuhan, dan itu akan semakin pure, dan itu kelihatan ya. Tidak dengan mata yang ada di fisik dunia ini, tetapi di dalam spirit, di dalam roh ya. Dan Tuhan juga berkata kepada saya bahwa dunia ini sedang menuju kepada kebinasaannya. Jadi semua juga tahu ya, sekarang kita sudah menuju kepada akhir zaman, kita menuju pada kebinasaan ya. Dan tapi Tuhan tuh tunjukkan kepada saya, anak-anak Tuhan sekarang ini banyak sibuk dengan urusannya masing-masing ya. Hatinya banyak yang menjauh juga dari Tuhan, ada yang tertidur ya. Mereka yang juga tidak mau mendengar perintah-perintahnya. Ini yang Tuhan mau, supaya kita bangun kembali ya, supaya kita tidak tertidur ya. Tuhan mau supaya kita tetap terjaga-jaga, tetap exciting menunggu Tuhan. Kita adalah mempelai Tuhan. Dia ingin supaya kita tetap rindu menunggu kedatangannya ya. Tidak dipikat oleh dunia ya, dengan segala ajaran-ajarannya, dengan segala sesuatu yang memikat gitu ya, segala sesuatu yang sebenarnya adalah temporary ya, segala sesuatu yang sifatnya sementara gitu ya. Banyak yang sibuk dengan personal agenda, hal-hal yang belum dicapai apa dan sebagainya ya, tapi kalian lupa kalian punya Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu adalah pedoman kita ya. Itu adalah jalan guidance ya buat kita ya. Itu menuntun kita kepada kebenaran. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada saya, dan saat ini saya sampaikan kepada saudara-saudara dan teman-teman untuk mengingatkan akan apa yang Tuhan katakan. Mungkin kalian sudah pernah dengar ini sebelumnya, mungkin sudah pernah dikhotbahkan, sudah pernah dengar di gereja, tapi tolong ya, demi kalian dan saya, dan ini hati yang Tuhan Yesus mau, supaya kita memilih jalan yang benar, berkomitmen menuju kepada kebenaran apa yang Tuhan mau ya. Firman Tuhan itu sudah diberikan kepada kita, firman Tuhan itu sudah dijelaskan kepada kita, ada Roh Kudus juga diberikan kepada kita, dia yang akan mengingatkan kita akan firman-firman Tuhan. Dan Tuhan bilang secara spesifik bahwa firman Tuhan ini, janji di dalam Bible ini, Injil yang kita bilang ini, dia sudah meminta izin kepada orang-orang yang namanya tertulis di Alkitab ini untuk hidupnya menjadi kesaksian bagi kita semua, menjadi panutan. Karena kalian tahu bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab, kisah Daud mungkin, kisah Abraham, semua ditulis secara gamblang. Semua ditulis secara jelas, maupun kebaikan maupun kejelekan maupun segala dosa-dosa, semua dibeberkan di situ. Untuk apa? Untuk kita belajar ya, bahwa kita ini harus terus mengandalkan Tuhan. Kita lihat Daud yang begitu luar biasa ya, melayani Tuhan, membangun tempel Tuhan, begitu indahnya, dia pun bisa jatuh di dalam dosa. Bagaimana dengan kita? Kita cuma manusia, daging dan darah. Kita tidak ada jauh beda dengan Daud ya. Daud bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, menulis banyak
puji-pujian ya, psalm. Ya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Itu mengingatkan kita untuk terus selalu mengandalkan dengan Tuhan. Ya, dan di dalam penglihatan itu juga secara spesifik ya, saya perhatikan kalau Tuhan, ini saya bilang karena Tuhan bawa saya ke kerajaan Dia gitu ya. Jadi Dia tidak, bahasa yang Dia pakai itu tidak seperti yang kita pakai di dunia ini. Walaupun kita pergi ke gereja, mungkin ya kita dengar firman Tuhan, tapi bahasa yang Dia pakai itu beda gitu. Jadi kalau Dia berbicara gitu ya, kita tahu ini adalah level yang beda ya. Kita bukan ada di bumi, kita ada di surga ya gitu. Jadi bahasa Dia beda, dan yang Dia bilang ke saya bahwa hai kamu gitu, kamu adalah anak perjanjian gitu. Dia bilang ya, kamu bukan berasal dari dunia ini, kamu yang lahir dari Tuhan sendiri, karena kamu yang dilahirkan dari Roh. Begitu Dia memanggil saya gitu ya. Dia memanggil saya nama saya, tapi Dia juga mengemphasize ya bahwa saya adalah anak perjanjian, dan Dia secara spesifik bilang bahwa saya adalah anak yang lahir dari perjanjian, dari keturunan Abraham, dari Sarah ya, yang berhak menerima warisan dari kerajaan Tuhan Yesus, dan yang dilahirkan dari Roh Kudus. Jadi Dia secara spesifik ya bilang siapa saya di dalam Tuhan, siapa saya ini, dan hak dan warisan apa yang saya dapat warisan apa dari Abraham ini, dan bagaimana saya dilahirkan dari Roh Kudus, Roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ya, oleh Abraham dan semua ya keturunan dari prophet-prophet itu. Demikian saya ini lahir dari Roh, Tuhan bilang, dari Roh Kudus. Dan satu-satunya yang menjadi penghalang, Tuhan bilang, antara saya dan Tuhan saat ini yang adalah Roh adalah tubuh saya ya, karena kita masih hidup di dalam daging. Tapi Tuhan bilang, jika kita melatih tubuh kita sedemikian rupa sesuai dengan firman Tuhan, dan kita akan hidup, dan kita akan bisa melihat apa yang dilahirkan dari Roh, apa yang berasal dari Roh. Itu yang Tuhan bilang kepada saya. Tuhan minta saya dan kalian semua untuk bersabar. Tuhan bilang segala sesuatunya sudah diberikan, dan apa yang kita butuhkan Tuhan bilang itu sudah disediakan, semua ada di gudang kita masing-masing ya. Jadi kita punya gudang kita masing-masing, semua Tuhan punya storage ya, blessing itu semua sudah di tangan kita ya. Hingga kita harus bagaimana cara kita merilis ya, itu kuncinya ya, dengan iman ya. Semua itu grace ya, Tuhan sudah sediakan, bukan hasil perbuatan kita, bukan karena kita kudus, bukan karena kita baik, bukan ya, tapi ini karena Tuhan telah mati buat kita. Dan barang siapa yang percaya itu ya, diberikan iman di dalam hati kita, dan dengan iman itu kita merilis berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan buat kita ya. Itu yang Tuhan berpesan lagi ya. Saya udah pernah dengar itu, tapi ini Tuhan emphasize lagi ya. Karena hari-hari ini semakin jahat ya, kita harus selalu ingat ya. Jangan bosan-bosan dengar firman Tuhan, jangan bosan-bosan firmannya ini sama lagi. Mungkin yang ini juga sama lagi, mungkin Josephine juga bicaranya sama lagi ya. Tapi ini pesan dari Tuhan ya. Firman Tuhan itu hidup, seperti mungkin di kerajaan Tuhan Yesus, anak domba Allah selalu diagungkan 24 jam. Kita dengar hal yang sama ya. Tapi kalau kita hidup di dalam Roh, kita mendengar apa yang gembala kita katakan, apa yang Roh Kudus katakan ya. Jadi kalau kita masih hidup di dalam duniawi, hidup duniawi itu adalah karnal dalam bahasa Inggris, bilang duniawi itu karnal.
Apa manusia karnal itu? Ignore. Jadi kalau kita ignore terus ya, berarti kita masih karnal, kita masih duniawi. Ya. Tapi barang siapa bertelinga ia mendengar, itu yang Tuhan bilang. Ya. Dan Tuhan ya, saya lanjutkan gitu ya, apa yang saya lihat itu Tuhan bilang bersiaplah ya, dengan penghakiman yang dari Tuhan. Itu yang jelas Tuhan katakan akan ada penghakiman itu dimulai dari gereja Tuhan ya. Saya mungkin ada beberapa kalian pernah dengar mungkin tidak ada penghakiman selagi kamu lahir baru, kamu percaya langsung masuk surga. Tapi saya percaya bahwa ada penghakiman. Tuhan akan menghakimi kita melalui perbuatan-perbuatan kita ya, apa yang kita lakukan, karena itu jelas semua tertulis di dalam firman Tuhan. Nanti ya saya bisa bahas lain kali apa itu penghakiman dari Tuhan. Tapi saya percaya bahwa kita semua pada akhirnya kita akan dihakimi gitu, karena Tuhan itu adalah juru selamat. He is a savior, he is also a priest, he is a high priest in heaven ya. He is a high priest, but he is also a judge, and he is a just. He is just judge ya. Jadi kita yang hidup di dalam Tuhan dihakimi lebih dahulu, dan nanti yang selebihnya dihakimi pada hari penghakiman. Tapi kita harus bersiap, berjaga-jaga. Firman Tuhan selalu berkata banyak sekali di dalam firman Tuhan, berjaga-jaga ya. Jadi enggak terus kita happy aja setelah itu ya gitu. Kita harus terus berjaga-jaga. Itu nanti saya bisa bahas mungkin lain hari ya. Tapi Tuhan bilang bahwa bersiap dengan penghakiman yang dari Tuhan, dan Ia tidak hanya menghakimi perbuatan-perbuatan, tapi Tuhan melihat hati nurani, dan Tuhan menghakimi ya hati nurani kita masing-masing ya. Motif kita apa gitu ya, semua itu transparan kelihatan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan semuanya transparan ya. Dan siapa yang menjadi saksi dari ini semua perbuatan-perbuatan kita? Siapa saksinya? Adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus itu menjadi saksi ya, kita dan Tuhan. Kita nggak bisa bribe Roh Kudus gitu ya, mau supaya mengatakan hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Enggak, karena Roh Kudus adalah the Spirit of Truth. Dia akan selalu mengatakan kebenaran. Jadi gak ada yang bisa tipu-tipu di dalam Tuhan. Ini nanti saya akan bahas juga banyak pengajaran yang Tuhan ajarkan siapa itu Roh Kudus ya. Dia bukan hanya sekedar roh yang melayang-layang gitu ya, tapi Tuhan bilang dunia tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia ya. Dia adalah seseorang, dia adalah, he is a person ya. Dia itu a gentleman ya. Kalian harus mengalami ini dengan Roh Kudus ya. Kalau kalian akrab dengan Roh Kudus, kalian respect ya dengan Roh Kudus, dia akan menunjukkan hal-hal yang misteri yang dari Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, roh-roh ya, dia akan menyatakannya kepada kamu. Tapi kamu harus respect dengan Roh Kudus, tidak boleh ignore ya. Dia bukan super power yang ditanamkan kepada kita terus kita bisa jadi superhero lalu bisa melaksanakan apa aja yang kita mau. Enggak seperti itu ya. Roh Kudus itu adalah seseorang ya. Dia adalah pribadi ya. Kita harus respect sama dia. Dia juga yang menjadi saksi buat kita gitu, bahwa kita adalah anak-anak Allah ya. Nanti saya akan ada firmannya juga bilang bahwa yang menjadi saksi di surga itu adalah the Father, the Word, and the Holy Spirit ya. Bapa, firman Tuhan, dan Holy Spirit itu adalah saksi di surga. Dan saksi di bumi adalah darah, air, dan Holy Spirit ya. Itu saksi. Holy Spirit itu yang mengkonek antara kita di bumi dan di surga ya. Ayatnya ini ada di 1 Yohanes 5 ayat 7. Saya suka dalam bahasa Inggrisnya, saya akan membacakan
For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. And there are three that bear witness on earth, or the Spirit, the water, and the blood. These three as one, agree as one. Ya. Jadi ini ada ayatnya di 1 Yohanes 5 ayat 7-8. Kalian bisa baca sendiri. Ya, demikian kita harus respect dengan Roh Kudus. Dan semua ini adalah revelation dari Roh Kudus. Ya. Saya bisa dapat penglihatan sebagai macam itu juga karena kasih karunia, dan itu karena perbuatan Roh Kudus. Ya. Tuhan bilang bahwa tidak semua bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Ya. Karena iblis itu juga banyak melakukan penipuan, ya, memanipulatif, ya. Jadi semua karunia Roh Kudus itu iblis bisa palsuin. Ya, jadi hati-hati ya, Lucifer itu malaikat terang. Ya. Jadi kalau kalian melihat sesuatu terang, oh dia dari Tuhan, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, karena Lucifer itu adalah juga malaikat, dan title-nya dia the Son of Morning. Dia adalah Archangel. Ya, dia begitu luar biasa indahnya dibikin oleh Tuhan, tapi dia jatuh. Ya, saya juga ada dibukakan oleh Roh Kudus tentang siapa dia. Kalau kalian dibimbing oleh Roh Kudus, ya, melihat hal-hal yang ada di surga, hal-hal yang spiritual, hal-hal yang tidak kelihatan, ya, itu kalau di kerajaan Tuhan Yesus itu akan selalu intens sekarang, ya, karena masih ada peperangan. Ya, dunia ini sekarang masih ada peperangan antara kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis. Ya. Dan siapa itu musuhnya Tuhan Yesus atau Lucifer itu intens sekali. Jadi bagaimana dia jatuh, bagaimana dia itu penuh dengan iri hati, di mana dia mau mengambil posisi, dia mau seperti Tuhan Yesus. Ya. Itu ada ayatnya di Daniel, kalian bisa baca sendiri bagaimana dia mengingini posisi Tuhan Yesus itu. Ya, dia merasa dia bisa seperti the Son of God, gitu ya. Itu adalah kejatuhan dia, sangat jahat. Setelah itu dia begitu jahat, ya. Jadi itu nanti dibahas Samaritan, ya. Tapi Tuhan bilang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia itu nyata, ya. Jadi peperangan apapun yang ada di dunia ini, peperangan dan segala macam apa yang terjadi di dunia ini, itu terjadi di alam yang tidak kelihatan ini. Dan di alam yang sekarang ini adalah alam yang tidak permanen, artinya sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu adalah eternity. Ya. Jadi pentingnya Tuhan Yesus bilang bahwa hidup di dalam Roh, lahir di dalam Roh, dan dipimpin oleh Roh. Itu penting supaya kita bisa melihat apa yang terjadi sebenarnya di dalam Roh ini. Kalau kalian mengerti apa rencana Tuhan Yesus, ya, mengapa dia menunjukkan kepada saya juga ini kerajaan Tuhan Yesus, ya. Ini sudah selesai, Tuhan bilang ini prepared, ya. Dia tinggal menunggu mempelainya, dan itu waktunya sudah dekat. Kalau kalian bisa melihat rencana Tuhan Yesus ke depan, kalian akan berjaga-jaga, gitu ya. Kalau kalian melihat apa yang terjadi di alam yang tidak kelihatan itu, kalian akan ngerti apa yang terjadi di dunia ini, karena semuanya itu terkoneksi. Ya, mungkin saat ini kalian tidak bisa mengerti apa yang saya bicarakan, tetapi kalau kalian punya waktu, ya, duduk dan baca Alkitab, gitu ya, baca kembali firman Tuhan, kalian akan mengerti apa yang dulu Ezekiel nubuatkan, Daniel nubuatkan, ya, apa yang terjadi di sekarang ini dan apa yang terjadi di surga sekarang ini, itu semua terkoneksi. Ya, bagaimana iblis itu memakai manusia-manusia saat ini, ya, untuk mendapatkan power, ya, gitu kan, dan dia bisa mengontrol mereka. Karena apa? Karena manusia-manusia ini tunduk kepada dia. Tuhan bilang kan, tunduk kepada Allah,
ya, and resist the devil, ya. Submit to God and resist the devil, ya. Tuhan bilang kenapa kita harus submit dulu sebelum resist the devil, karena kalau kita submit ke Tuhan, kita gain power, kita dapat power untuk bisa resist the devil. Sama halnya dengan iblis, ya. Jadi kalau kita gak taat sama firman Tuhan, ya kan, kita jadi rebellion, otomatis kita tunduk kepada iblis, ya. Di sini tidak ada abu-abu, di sini cuma ada kerajaan, cuma ada dua. Kalau kita tidak tunduk kepada Tuhan, kita ada di dalam iblis. Dan kalau kita menjadi rebellion, kita menjadi pengikut iblis. Itu kenapa dia begitu berkuasa, begitu dia punya banyak power. Karena banyak manusia yang tunduk kepada dia, ngikutin jalan dia, ya, gitu. Tapi kasih setia Tuhan buat orang-orang yang percaya kepada dia, itu adalah pegangan kita, pengharapan kita di dalam Tuhan, bahwa kita akan diselamatkan. Jadi percaya, ya. Dan Tuhan selalu melihat hati, ya. Kadang kita merasa tidak layak, atau kita merasa seperti kalau kita melihat kekudusan Tuhan, ya, Yohanes yang dulunya murid Yesus duduk berdua dengan Tuhan, makan berhadap-hadapan, tapi begitu di dalam penglihatan, kalau kalian lihat di Revelation, ya, di Wahyu chapter 1, di situ Yohanes tersungkur, gemetar, ya, karena yang dia lihat itu bukan Yesus yang seperti dia pernah lihat sebelumnya, yang berjalan bersama-sama dengan dia, ya. Apa yang Yohanes lihat? Dia melihat Yesus sebagai judge, sebagai hakim, ya. Dan digemetar gitu, ya. Demikian kita juga di hadapan Tuhan, ya. Harus selalu ada sikap hati yang takut akan Tuhan, ya. Bukan karena ketakutan, bukan, ya, tapi respect, ya. Ada takut yang dari Tuhan. Itu nanti juga agak besar kuasanya itu kalau kalian bisa mengerti hal ini, ya. Ini bisa membuka suatu level yang baru. Tapi sewaktu saya melihat penglihatan itu begitu luar biasa, dan saya pun merasa bahwa saya tidak layak ini, gitu. Tuhan, saya masih syarat dengan dosa dan daging dan sebagainya. Saya tersungkur, saya minta ampun Tuhan. Tapi Tuhan memegang tangan saya, dia berkata, saya tahu, saya sudah mengampuni kamu, dan saya bahkan tidak mengingat-ingatnya lagi. Saya sudah membuangnya. Jadi dia bilang kepada saya, jangan kamu ingat-ingat lagi apa yang lalu telah lalu, ya. Tuhan bilang begitu. Bangunlah dan jadilah teguh, tegarkan hatimu dan jangan takut. Aku tidak akan meninggalkan engkau ataupun membuang engkau. Itu Tuhan janji kepada saya dan kepada kamu, ya. Itu yang Tuhan janjikan. I always be with you until the end of time. Dan setelah itu suaranya mulai agak menjauh, ya. Saya mendengar itu, dan setelah itu rada menjauh, dan setelah itu saya buka mata saya, dan setelah itu saya begitu capek, saya begitu ngantuk, dan saya merasa saya tidur dulu sebentar, gitu, ya. Setelah saya bangun tidur, lalu saya ingat semuanya, dan seperti kayak Roh Kudus bilang, kamu catat semua apa yang kamu lihat, gitu. Dan hari ini saya berbicara lagi tentang hal ini, dan saya decide mungkin saya akan record, ya. Saya akan rekam ini, ya. Mungkin suatu hari akan bisa membangun teman-teman yang lain, ya. Mungkin bisa mengingatkan saya juga dan mengingatkan kalian juga untuk kita selalu berjaga-jaga bahwa segala sesuatu yang ada di surga sekarang telah siap. Tuhan bilang begitu. Dan saya menulis, saya buka Alkitab, ya, sepertinya saya pernah baca gitu, ya, di mana gitu, ya. Dan saya buka semua, ternyata apa yang saya lihat itu semuanya tertulis, semuanya ada ayatnya, semuanya ada di Alkitab, ya. Kerajaan Tuhan Yesus itu jelas. Tuhan bilang kan, kerajaanku bukan dari dunia ini, ya kan.
jika kerajaanku dari dunia ini pasti hamba-hambaku melawan, yaitu semua kalian bisa baca di Yohanes 18 ya. Ada juga tentang jubah yang Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, maksudnya itu ada di Revelation 1 ayat 9. Nah, Revelation 19 ayat 13. Saya salah bacanya. Ya, jadi he was clothed with a robe deep in the blood and his name is called the Word of God. Jadi his name is called the Word of God. Jadi the Word of God itu adalah pribadi dan dia hidup. Ya, firman Tuhan itu yang kalian baca setiap hari itu ada nyawanya sendiri dan itu begitu hidup ya. Jadi apa yang kalian dengar ini adalah firman yang mengandung kehidupan ya. Tuhan itu firman-Nya hidup ya. Dia menciptakan segala sesuatu dengan firman ya. Jadi firman-Nya itu punya kuasa. Demikian kita juga anak-anak Tuhan ya, mulut kita ini ya juga ada kuasanya. Dan yang saya baca tadi yang orang-orang yang pakai baju linen putih, yang pakai turban di kepala gitu ya, itu ayatnya ada di Yehezkiel 44 ayat 16 dan 18 ya, kalian bisa baca sendiri. They shall enter my sanctuary and they shall come near my table to minister to me. They are keep my church, and it shall be whenever they enter the gates of the inner court that they shall put on linen garments. No wool shall come upon them while they minister within the gates of the inner court or within the house. They shall have linen turbans on their heads and linen trousers on their bodies. They shall not clothe themselves with anything that causes sweat. Ya, ini ada di SD, itu yang saya lihat ya, orang-orang yang berjalan-jalan itu di hallway, ada tunnel gitu ya, kayak ada semacam tunnel ya, orang-orang banyak berjalan, semua berpakaian sama. Itu yang saya lihat. Setelah itu ada lagi ayatnya. Saya mau baca ayat di Filipi 3 ayat 20. For our citizen is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Filipi 3 ayat 20-21. Saya baca dalam bahasa Inggrisnya karena saya melihat bahwa kadang-kadang translation bahasa Indonesia terjemahannya kurang tepat, kurang deep ya, tapi dalam bahasa Inggris lebih deep ya. Tapi kalian bisa compare sendiri. For our citizenship is in heaven, from which we are also eagerly wait for the Savior. Dan sini eagerly wait for the Savior. So kita bisa tanya kepada diri kita sendiri, apa kita masih eager waiting for the Savior, atau kita bisa bilang, Tuhan gak datang-datang, nanti aja Tuhan, saya masih banyak yang saya mau kerjakan, nanti aja Tuhan gitu. Tuhan masih lama. Apa kalian punya pikiran seperti itu? Ya. Ingat, Tuhan datang kepada orang yang mau menunggu Dia. Ya. Hanya kepada yang menunggu Dia, mempelai. Ya. The Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body, according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Jadi kalau kita sudah dibaptis, kita dikubur bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan melalui kebangkitannya kita juga dibangkitkan
melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan dirubah, ya. Our body, ya, kita punya tubuh yang sekarang ini akan dipermuliakan, mendapatkan tubuh yang baru. Itu adalah pengharapan kita. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Apa yang saya katakan ini adalah kebenaran, ini dari Roh Kudus. Apa yang saya lihat, semua yang saya nyatakan ini di dalam Roh Kudus, ya, bukan untuk pamer, bukan untuk membesar-besarkan, bukan untuk kemuliaan pribadi atau kepentingan pribadi, bukan, tapi ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, ya. Semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan ada ayat yang saya mau baca lagi di Yohanes 6 ayat 63 sampai 64. It is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. But there are some of you who do not believe, for Jesus knew from the beginning who they were, did not believe, and who would betray him. Ya. Itu bukan saya yang bilang, itu Tuhan yang bilang. Jadi demikian apa yang saya lihat pada hari itu, ya, 23 Juni 2022 jam 7.30 kurang lebih, ya, pagi-pagi itu. Dan itu begitu saya bersyukur dan atas segala sesuatu yang Tuhan telah izinkan saya untuk melihat, dan saya percaya bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.